perseteruan antara UMKM dengan lembaga yang menarik royalti dari musik nih. Ini makin seru ya, Jis. Kita juga kemarin sempat bahas dan ternyata rame nih. Emang ini kegelisahan UMKM atau gimana nih, Jis? Ya, berawal dari si Gacuan itu tuh. Gacuan jadi tersangka. Udah ditetapkan tersangka. Akhirnya resto-resto mulai ketakutan tuh. Ada bahkan sampai ke tukang cukur, yang gerobak-gerobakan, restoran, kafe, terus warkop-warkop. Karena lagunya diputar, ada kayak yang konsumen beli, ngedenger juga gitu. Iya. Dan ketika ngomongin tarif ya, kan itu tarifnya itu kemarin itu yang beredar itu 120.000 per kursi. Per kursi. Itu kan jadi cukup ngeri gitu buat para pelaku UMKM yang mungkin hariannya itu nggak terlalu segede Gacuan mungkin. Kalau Gacuan kan gede banget ya, rame terus gitu ya. Tapi yang skalanya lebih kecil dari Gacuan dan nggak seramai Gacuan tuh, untuk satu kepala satu musik 120.000 kan. Ya sangat berat lah. Karena kan pengaliannya nanti banyak gitu. Ya, nah lucunya terjadilah ngakalin. Oke. Gagal ngakalin nih. Ngehack nih ya. Coba ngehack. Oke. Rame akhirnya kafe-kafe memutar lagu luar negeri. Oke. Das diklarifikasi lagi. Lagu luar negeri bayar royalti juga. Diganti lagi suara burung. Oke. Kena juga. Oke. Ada lagi yang ngakalin lagi, pakai radio. Oke, itu pakai kemarin radio. Aku juga sempat berpikir ngasih ide tuh coba pakai radio deh. Karena kan yang bayar lisensi itu udah radionya gitu kan. Iya. Terus kita dengerin radio bareng-bareng. Kenapa? Iya, apa salahnya kan gitu. Kena juga. Radio kena nih. Sehingga apalagi nih yang harus bisa dilakukan ya biar suasana kafenya nggak sepi gitu. Soalnya kan ibaratnya kayak tempat makan lah ya, kayak tukang cukur juga gitu ya. Ya tempat-tempat yang kayak gitu deh. Yang kalau kita aktivitas dagangnya itu ada waktu yang ada jeda waktu, ada waktu yang cukup panjang gitu. Ya. Kalau nggak sambil dengerin musik kan kayak yang kosong banget gitu. Kosong, benar. Nah kali ini kita bakal bahas ini nih. Ngakalin lagi. Oke. Cara ngakalin lagi. Biar nggak kena royalti gitu ya. Biar gak kena royalti. Karena ada beberapa berita yang lumayan positif nih, bagus nih. Oke. Nih. Yang pertama adalah Ahmad Dhani. Oke, apa nih Ahmad Dhani membebaskan royalti lagu Dewa 19. Oh gitu. Untuk restoran dan UMKM. Oke. Untuk Dewa 19 Dewa ya. 19. Padahal awal mula royalti itu dari dia. Yang awal bikin huru-hara tuh dia sebetulnya ya. Iya, awalnya kan yang royalti Once tuh. Awalnya kan itu Once, Kesikat juga, terus banyak lah. Oh iya. Terus dia bantuin juga tuh kayak para pencipta lagu yang Agnes Mo segala macem. Ya sempat yang rame-rame lah ya. Dia cukup bikin rame lah ya soal royalti ini gitu ya. Iya, tentang royalti musik. Tapi dia malah menggratiskan sekarang. Oke. Tapi ada syaratnya kalau ini. Apa nih? Harus DM dulu katanya ke Dewa 19. Bang, gak mau setel lagu nih misalkan. Mungkin gini lah ya. Oke, saya gratiskan tapi kamu tetap harus izin gitu ya langsung. Oke. Ya, itu yang pertama itu ya. Terus ada lagi selain Ahmad Dhani Juicy Lucy, oke. Ya, itu juga dia di sosmed dia ngomong boleh bebas royalti gitu. Nah, udah dua tuh mantep. Udah dua tuh. Kan Dewa 19 aja kan albumnya banyak tuh ya. Banyak, Dewa 19 udah banyak. Terus banyak yang suka juga tuh. Udah ya grup band legend lah. Ya, nah belum ada lagi nih kalau
artis-artis yang menggratiskan. Ini apa si Boril? Ariel dia ini bebas royalti untuk dipakai manggung. Oh pakai manggung. Iya, kalau Dewa kan kalau dipakai manggung bayar. Oke. Kalau Ariel enggak, itu royalti pencipta lagu, bukan royalti ke band gitu. Iya kan dia banyak yang nyiptain lagu untuk Peter Pan sama Noah ya. gitu ya. Dia sebagai penciptanya dia nggak mau nge-royalti kalau di cover, kalau dibawain manggung gitu. Tapi kalau untuk kafe dan resto dia belum ini. Belum ada pernyataan. Belum ada pernyataan, benar. Oke. Nah, lanjut lagi ini pernyataan dari Neo Historia. Oke, apa nih? Putar musik klasik katanya. Oke. Putar musik klasik. Iya. Karena musik klasik ini udah statusnya itu public domain. Public domain. Nah, public domain itu saya juga nggak ngerti nih kenapa bisa jadi public domain gitu. Hal yang dimiliki umum gitu. Aneh gitu ya. Contohnya yang public domain itu ada Indonesia Raya tuh. Nah, statement ini tuh awalnya tuh pemerintah ngomong gini. Lagu Indonesia Raya tidak kena royalti. Bukannya saya sempat lihat berita Indonesia Raya WR Supratman kalau nggak salah ya? Ya. Itu katanya harus bayar royalti. Iya kan ini awalnya ada hakim tuh katanya WR Supratman bisa jadi orang terkaya nih kalau royalti lagu Indonesia Raya dibayar katanya. Muncul lagi klarifikasi Indonesia Raya mah publik domain kata itu. Oh gitu? Iya, mungkin karena yang motor kan pemerintahan gitu ya. Jadi nggak mau bayar. Sempet baca itu kalau nggak salah kalau buat orkestra kayak manggung-manggung kayak gitu acara-acara komersil di acara lomba apa mungkin kayak gitu bawa Indonesia Raya WR Supratman kalau nggak salah royalti. Wah, sempet baca beritanya mungkin. Kalau teman-teman cari sendiri deh. Iya. Saya juga agak-agak lupa inget gitu. Saya juga nggak tahu tuh yang itu. Cuman tadi bacanya adalah lagu WR Supratman itu public domain, nggak kena. Nah otomatis semua yang public domain jadinya kena dong. Oke. Kalau yang statusnya public domain itu harusnya sudah tidak kena ya. Sudah tidak kena, termasuk musik klasik nih. Oke. Karena musik klasik udah masuk public domain. Oke, 2 tuh. Nah. Dewa 19, Juicy. Musik klasik. Tiga tuh. Lanjut lagi adalah nyari musik yang free royalty. Free royalty. Ada tuh website yang menyediakan musik free royalty biasanya untuk editing. Buat editing. Bener kayak ini YouTube Studio. Ya, musiknya YouTube Studio tuh. YouTube pun menyediakan untuk editing video kan. Iya. Nah, putar itu aja katanya gitu. Bener. Bener. Terus ada juga pihak lain lah, pihak ketiga, pihak swasta lah yang dia menyediakan juga untuk editing sebenarnya. Tapi enak enak juga nih gitu. Ya udah putar itu aja katanya boleh. Oke, ya berarti tinggal searching websitenya ya? Ya, tinggal searching websitenya yang free royalty musik gitu. Nah lanjut lagi nih, ini yang paling aman sih ini nih. Ownernya bikin lagu sendiri. Iya, bikin musik sendiri ya. Bikin lagu sendiri ya. Nah sebenarnya sih kalau sekarang sih kalau ngomongin susah nggak susah gitu. Nggak susah, orang bisa diedit suaranya kan. Pakai AI saya. Nggak susahnya itu cukup itu doang pakai AI gitu. Pakai AI. Lirik bikin di AI. Ya bisa lirik juga sih gitu. Terus masukin ke AI bikin musik. Pilih genrenya. Udah cukup bayar itu doang gitu. Bayar AI-nya ya. Bayar AI-nya. Selama berlangganan 1 bulan misalkan. Ya 1 bulan bikin musik banyak gitu ya. Banyak. Nah, bisa jadi. Meskipun itu sebenarnya sih kalau ngomongin proses kreatif apa ya? Ya tantangan buat para seniman ya. Ya mau gimana lagi. Iya gitu. Cuman ya itu bisa jadi hack lah ya. Hack, ini bener hack.
benar mengurangi pengeluaran ya. Ibaratnya kalian ngemodal 1 bulan sewa AI Pro kayak gitu ya. Ya beberapa ratus ribu lah ya. Ya. Tapi kalian bisa bikin tuh tiap hari tuh selama 1 bulan bikin musik berbagai genre tuh. Ya. Mungkin bisa lebih dari 100 musik itu selama 1 bulan bikin. Benar sih. Bahkan mau bikin manual juga sekarang tuh bisa dibagus-bagusin, suara dibagus-bagusin. Ya, tapi kan harus mikir, Jis. Harus mikir ya? Iya, harus mikir, itu proses kreatif lama itu. Kalau bikin manual lama itu. Apalagi kita nggak punya jiwa seniman gitu. Iya sih. Alternatifnya adalah ini bayar teman. Oh iya. Bayar teman. Iya benar. Bikinin dong musik. Minimal instrumennya aja lah. Minimal instrumennya aja biar membangun suasana nih. Benar. Walaupun gak ada vokalisnya gitu ya, tapi kan ada gitu. Benar. Suasana minimal. Ya jadi kayak musik klasik gitu kan. Iya, dan ini kan kita sendiri yang punya hak ciptanya, karena kita menyuruh orang buat bikin gitu kan. Benar. Kamu jangan nuntut ya nanti ya, perjanjian dulu tuh temennya. Benar. Karena di sekian banyak teman pasti minimal ada satu lah yang jago musik. Benar. Teman sekolah aja di kelas. Benar. Bisa tuh dimanfaatkan, bikinin dong gitu. Bikin project. Iya benar. Bahkan hal yang sederhana aja, Jis, kayak misalkan main gitar, direkam pakai audio HP, pakai mic-nya HP. Itu udah bagus sekarang. Ya. Nggak harus yang canggih-canggih ya. Nggak harus yang canggih-canggih, sesederhana itu asli bagus itu. Apalagi kalau HP-nya kayak iPhone ya, itu asli jernih sih. Ini kan bahkan di kafe-kafe yang UMKM itu yang jalanan lah, kafe-kafe jalanan yang masih kecil, nggak ada sound system, dia pakai mic, pakai HP, disetel lagu, terus bikin ke sini. Tapi tetap suara bagus, di speaker bagus tetap. Iya. Jadi dalam artian kan nggak harus rekaman yang wow gitu ya. Benar. Itu berarti ya untuk ngehack teman-teman UMKM yang bisnisnya itu perlu musik nih biar nggak bosen gitu ya. Iya. Bener. Tadi itu apa? Dewa 19. Udah free. Siapa? Juicy Lucy, gak tau tuh bacanya apa sih? Iya, Juicy Lucy. Kemudian musik klasik. 3. Ya, terus musik yang buat editing. Ya. Free royalty ya. Terus bikin sendiri musiknya. Bener. Pakai AI Pro ya. Ya. Yang kayak gitu. Itu ya teman-teman ya, ada 5 tuh ya. Biar usaha kamu yang perlu musik, temennya musik gitu ya, biar nggak sepi-sepi banget. Itu bisa pakai 5 hack yang tadi. Iya benar banget. Ini perlu disebarkan nih ke teman-teman UMKM yang lainnya video ini nih. Biar nggak ketakutan lagi. Benar. Soalnya banyak banget berita-berita di Instagram, di TikTok gitu ya. Teman-teman UMKM jadi ketakutan. Yang bisnis kafe mini kafe. Ya. Tukang cukur, tukang apa gitu yang perlu denger musik gitu ya biar nggak bosan, itu pada ketakutan. Benar. Ini perlu denger video ini. Biar nggak bosan lagi. Tenang, aman dari royalti 120.000. Kayak gitu ya. Oke, ada lagi, Jis? Ada lagi nih. Oh, ada lagi. Yang nggak bisa ngehack nih. Apa? Kalau bisa jangan ngehack nih. Merek ya. Oh. Teman-teman kafenya boleh ngehack musik-musiknya, tapi kalau nama merek restoran teman-teman, kafe teman-teman ya, usaha teman-teman itu tetap harus didaftarkan ke DJKI. Benar. Kalau itu masih nggak bisa dihack itu mah. Kalau teman-teman ngehack malah urusannya panjang sama bisa tersandung kasus hukum lah. Kasus hukum dan ya gak lulus lah di DJKI-nya gitu ya. Benar. Nah buat teman-teman yang mau daftar merek silahkan hubungi aja Kebun Desain ke nomor WA yang tertera di layar. Atau bisa juga sekalian pesan logonya, pesan desain produknya dan lain-lain. Silahkan sama hubungi ke nomor WA yang ada di layar. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.